Perkembangbiakan virus atau reproduksi virus. Seperti yang telah dijelaskan atau seperti yang kalian tahu, perkembangbiakan virus itu bisa melalui dua cara, yaitu bisa dengan cara atau daur lisogenik dan daur lisis. Bagaimana proses dari perkembangbiakan virus secara lisis dan lisogenik? Di sini telah disediakan gambar, ada dua siklus ya. Nah, di sini ada lytic cycle dan lysogenic cycle atau daur lytic dan daur lisogenik. Nah, awalnya kita bahas dari daur lytic ya. Di sini ada suatu bakteriofag ya. Apa itu bakteriofag? Itu bakteri maaf, apa itu bakteriofag? Bakteriofag itu adalah virus yang menyerang bakteri. Pertama, bakteriofag ini jenisnya adalah fag DNA ya, bakteriofag DNA. Nah, bakteriofag ini dia melakukan penempelan atau yang kita sebut sebagai adsorpsi pada bakteri inangnya atau bakteri yang akan diinfeksinya. Setelah dia menempel, baru dia itu akan menginjeksi. Ini terlihat ada sesuatu yang biru, ada injeksi atau memasukkan materi genetik. Setelah materi genetik dari virus tadi masuk ke dalam bakteri, ini bakteri kromosomnya yang digunakan adalah plasmidnya ya, atau DNA sirkuler pada bakteri. Lalu dia itu mengalami yang namanya, di sini ada penggabungan antara materi genetik dari virus dengan plasmid dari bakteri. Dan digunakan untuk apa? Kalau dia itu mengalami siklus lytic, maka materi genetik tadi, dia akan membuat atau menghancurkan plasmid bakteri itu dan membuatnya menjadi replikasi ya, atau mengalami yang namanya replikasi, yaitu mengambil DNA virus tadi, mengambil alih fungsi dari DNA bakteri, dan dia itu melakukan pembentukan anggota-anggota tubuh dari bakteriofag dengan bantuan sitoplasma dan organel sel yang ada di dalam bakteri. Setelah mengalami replikasi, tadi sudah dibentuk kepalanya, ekornya, badannya, maka dia akan membentuk yang namanya sintesis atau pembuatan anggota tubuh lain, dan juga dilanjutkan dengan yang namanya perakitan. Perakitan anggotanya sehingga dibentuk bakteriofag yang banyak. Setelah bakteriofag ini banyak, maka dia itu akan melepaskan diri dari bakteri yang diinanginya, atau kita sebut dengan fase lisis. Setelah melepaskan diri keluar ya, dinding sel bakterinya pecah, maka ini bakteriofag lain keluar dari bakteri itu jika mengalami tahapan yang namanya siklus lytic. Bagaimana dengan tahapan lisogenik? Awalnya sama, jadi DNA virus atau awalnya sama, bakteriofag ini menyerang bakteri, melepaskan DNA. Nah, setelah DNA dari bakteri ini masuk, maka dia itu mengalami yang namanya penyisipan DNA virus atau materi genetik virus ke dalam plasmid bakteri. Apa jadinya jika DNA virus tadi atau materi genetik virus dia menyisip ke dalam plasmid? Maka ketika bakteri membelah diri, maka anak atau keturunan dari bakteri tadi pasti apa? Pasti memiliki
DNA atau materi genetik dari virus. Sehingga ketika bakteri ini tumbuh dewasa, dia akan memiliki materi genetik dari virus. Suatu saat ketika dia materi genetik virus ini sudah mempunyai kekuatan, dia akan mengambil alih lagi fungsi dari DNA atau plasmid bakteri, dan dia akan membuat replikasinya, dan juga nanti suatu saat dia akan lisis. Nah, ini gambaran dari perkembangbiakan virus secara daur litik dan daur lisogenik. Sekarang kita ingat-ingat lagi, apa itu tahapan reproduksi virus secara daur litik? Yang pertama tadi adanya fase pelekatan atau kita kenal sebagai fase adsorpsi, yaitu ujung ekor virus bakteriofag menempel pada dinding sel bakteri. Setelah itu ada fase penetrasi atau ini juga kita kenal sebagai fase injeksi ya. Apa itu fase penetrasi atau fase injeksi? Yaitu bakteriofag melarutkan dinding sel bakteri sehingga terbentuk saluran dari tubuh virus ke sitoplasma bakteri, yaitu virus kemudian memindahkan materi genetiknya, bisa DNA atau RNA, melalui saluran itu ke sitoplasma bakteri. Yang berikutnya apa? Fase replikasi. Dalam sitoplasma bakteri, DNA virus mengambil alih, ini sudah disebutkan tadi ya, fungsi kontrol DNA sel bakteri. Yang dalam hal ini DNA yang kita sebut adalah plasmid, dan begitu virus dapat mengendalikan pembentukan protein untuk menyusun tubuh virus ya. Tadi sudah disebut menggunakan bahan-bahan dari sitoplasma bakteri, tadi juga sudah dijelaskan. Yang terakhir, sintesis melalui proses yang kompleks. Protein yang telah dibentuk disusun sebagai dinding tubuh virus-virus baru. Pada fase ini terbentuk ratusan virus baru dalam sel bakteri. Fase sintesis ini dilanjutkan dengan fase atau kita sebut juga dengan fase perakitan. Lanjutan dari replikasi ya, dan terakhir adalah pelepasan atau lisis, dan dinding sel bakteri akan pecah dan virus-virus baru akan keluar untuk menyerang bakteri lain.